Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Elena Cita, NPM 1913053016, nomor absen 26. Saya dari program studi PGSD. Saya dari kelas semester 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan inklusif yang ada di Indonesia. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam suatu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 1 yang menegaskan setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 2 yang menegaskan setiap warga anak wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah dan juga wajib membiayainya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 1 yang menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Nah, undang-undang inilah yang menjadi bukti kuat hadirnya pendidikan inklusi di tengah masyarakat. Pada pendidikan dasar, kehadiran pendidikan inklusi itu sangat perlu mendapat perhatian lebih karena pendidikan inklusif sebagai layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus atau ABK belajar bersama anak normal atau non-ABK. Nah, usia sebaya di kelas anak luar biasa yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Menerima ABK di sekolah, dasar terdekat merupakan mimpi yang indah dirasakan orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus. Tapi sayangnya SD inklusi yang sudah terlanjur menerima tidak langsung dengan mudahnya menangani anak-anak yang sekolah dengan kebutuhan khusus. Kurikulum juga harus dapat disesuaikan dengan kelas yang heterogen atau campuran dengan karakteristik ABK dan reguler. Itu juga, guru belum siap untuk menangani anak-anak di kelasnya dengan karakteristik yang berbeda. Akhirnya, guru-guru yang berhadapan langsung dengan ABK di kelas mengeluh dan sulit untuk mengajar satu metode yang sama dengan perlakuan yang sama pula, sehingga tujuan pembelajaran tidak dicapai seperti yang diharapkan. Pengembangan kurikulum dapat dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan tujuan pembelajaran yang dapat tercapai dalam pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi di SD belum beriringan dengan visi pendidikan, belum berdasarkan inklusi etos yang mengedepankan keragaman dan kesamaan hak dalam memperoleh pendidikan. Nah, kurikulum dan metode pengajaran yang kaku juga dan sulit diakses oleh ABK masih ditemukan pada kelas inklusi. Pengintegrasiannya ini cukup dengan kurikulum belum dapat dilakukan oleh guru karena kemampuan guru yang terbatas. Guru-guru juga belum mendapatkan training dan praktikal dan kebanyakan yang diberikan sifatnya hanya sebatas sosialisasi saja. Wali kelas dan atau guru bidang studi yang kedapatan di kelasnya ada ABK yang masih menunjukkan sikap terpaksa dalam mendampingi ABK untuk memahami suatu materi. Saat ini pada pendidikan anak sekolah dasar, makin banyak kita temui anak dengan kebutuhan khusus atau ABK. Nah, Kepala SD Daerah Palmerah yang tunjuk sebagai sekolah inklusi oleh gugus dan pengawas, mengatakan semakin banyak ABK yang dibawa ke SD ini, dari tahun ke tahun meningkatnya 10% jumlahnya. Kemudian di daerah Tangerang Selatan juga ada SD yang sudah mengobservasi angka ABK sejak tahun 2009 dan sudah dapat dideteksi pada pendidikan usia dini atau PAUD. Sekolah reguler dengan orientasi inklusif adalah lembaga yang paling efektif untuk mengatasi diskriminasi, menciptakan komunitas ramah, membangun suatu masyarakat inklusi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
Berdasarkan definisi dari Undang-Undang tentang Pendidikan Inklusi, anak yang tergolong ABK adalah mereka dengan kesulitan belajar, anak yang lambat belajar, anak dengan gangguan autis, anak dengan gangguan intelektual, anak dengan gangguan fisik dan motorik, anak dengan gangguan emosi dan perilaku, anak berkelainan majemuk, dan anak berbakat. Pendidikan inklusif berarti bahwa sekolah harus menerima atau mengakomodasi semua anak tanpa kecuali adanya perbedaan secara fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, atau kondisi lain, termasuk anak penyandang cacat dan anak berbakat, anak jalanan, anak yang bekerja, anak yang etnis, budaya, bahasa, minoritas, dan kelompok anak-anak yang tidak beruntung dan terpinggirkan. Inilah yang dimaksud dengan One School for All. Indonesia menuju pendidikan inklusi secara formal dideklarasikan pada tanggal 11 Agustus 2004 di Bandung dengan harapan dapat menggalang sekolah reguler untuk mempersiapkan pendidikan bagi semua anak termasuk difabel. Setiap ABK berhak memperoleh pendidikan pada semua sektor, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Ini termasuk dalam pasal 6 ayat 1, ABK memiliki hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya. Menurut Staup dan Peck tahun 94-95 ada 5 manfaat atau kelebihan program inklusi. Yang pertama yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan anak non-ABK di sekolah menengah, hilangnya rasa takut pada anak berkebutuhan khusus. Akibatnya sering berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, anak non-ABK menjadi semakin toleran pada orang lain setelah memahami kebutuhan individu teman ABK. Yang ketiga, banyaknya anak non-ABK yang mengakui peningkatan self-esteem sebagai akibat pergaulannya dengan ABK, yaitu dapat meningkatkan status mereka di dalam kelas dan di sekolah. Yang keempat adalah anak non-ABK mengalami perkembangan dan komitmen pada moral pribadi dan prinsip-prinsip etika. Dan yang kelima adalah anak non-ABK yang tidak menolak ABK mengatakan bahwa mereka merasa bahagia bersahabat dengan ABK. Lalu, penerapan model pembelajaran anak inklusi adalah pendidikan inklusif melalui program pembelajaran yang diindividualisasikan atau PPI merupakan sebuah rancangan pembelajaran yang akomodatif terhadap pembedaan individu atau suatu program pembelajaran yang didasarkan kepada gaya, kekuatan, dan kebutuhan-kebutuhan khusus anak dalam belajar. Dan apa saja sih manfaat yang diperoleh jika seorang anak berada pada lingkungan pendidikan inklusi? Yang pertama adalah kesempatan untuk belajar dan berinteraksi dengan siswa reguler. Yang kedua, mendorong anak lebih percaya diri. Yang ketiga, pengajaran yang kolaboratif. Dan yang keempat, pemahaman bahwa setiap anak itu unik, memiliki keistimewaannya masing-masing. Yang kelima adalah anak dapat menghargai perbedaan satu sama lain. Baiklah, itu tadi pengulasan saya terhadap materi inklusi. Semoga sedikitnya materi tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Siti Alena Cita, pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.